Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Nanti 80 menit ke depan kita akan belajar melalui tatap raya atau daring ya. Jadi Ibu, saya harap sebelum pelajaran IPA hari ini kita mulai, coba salah satu memimpin doanya terlebih dahulu. Ketua kelasnya Mbak Najwa ya, dipimpin. Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Najwa ya. Untuk selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Saya cek dulu. Semua masuk ya? Kelihatan anak-anak? Iya, kelihatan Bu. Oke, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar mengenai pesawat sederhana, khususnya pengukir atau tuas ya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan ya kalian itu melalui pengamatan dan diskusi kalian dapat menjelaskan konsep pesawat sederhana khususnya pengungkit atau tuas dengan benar. Kemudian sebelum itu Ibu sampaikan tahapan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu Bu Pinti menggunakan model pembelajaran based learning. Bu Pinti mau mendemonstrasikan ya, nanti setelah itu kalian coba ya, coba Bu Pinti dulu yang mendemonstrasikan ya. Ini namanya gunting. Kalian pastinya biasa ya sudah menggunting kertas semacam ini, sering ya menggunting kertas. Coba kalian nanti Ibu Pinti dengarkan dulu ya. Bu Pinti menggunting kertas. Kalau kalian menggunting kertas kan di sini ya Nana ya. Menggunting kertas semacam ini, dekatkan pada titik temu. Kemudian Bu Pinti membandingkan menggunting kertas pada ujung guntingnya. Dilakukan pada ujung guntingnya. Kira-kira mana yang lebih menggunting yang pertama tadi? menggunting yang dekat titik tumpu. Dengan titik tumpu. Masa kalian membuka tutup botol? Pernah. Pernah Ya, Bu. nah, bagaimana cara membuka tutup botol ketika kalian minum teh botol sosro ini? Pakai alatnya, Bu. Pakai alat. Pernah kalian melihat orang mengangkat pasir ya? Beraktivitas Pernah. ada yang ya biasanya sering menyebutkan mereknya ya, merek Arco begitu ya, Arco sama itu mereka menggunakan, kenapa mereka menggunakan gerobak dorong? Kenapa nggak diangkat langsung saja? Untuk mempermudah Supaya lebih ringan. Ya, coba kira-kira di sini tadi ya alat-alat yang Ibu sebutkan tadi ada gunting, ada gerobak dorong, ada apa? Tutup botol, ada alat pancing mungkin, kemudian dan lain-lain ya. Itu apa yang bisa kalian identifikasi dari benda tersebut? Kira-kira yang membedakan benda-benda ini apa? Ini disebut benda apa? Pengungkit. Pengungkit. Nah, bedanya gunting dengan gerobak dorong ini apa? Ada jenisnya, Bu. Oh iya, ya. Jadi jenisnya berbeda. Kemudian selanjutnya silahkan kalian buat 3 kelompok. Kemarin Bu Binti sudah membagi kelompok, sudah saya share. Kemudian Bu Binti sudah membuat grup. Setelah mengerjakan LKPD, kalian mempresentasikan ya hasil pekerjaan kalian ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan ya, saling berdiskusi lewat WA-nya masing-masing. Ayo silakan Mbak Najwa, dipresentasikan pelan-pelan saja, nggak usah cepet-cepet.
biar yang lain. Silakan Mbak Najwa. Untuk nomor 1 ada gunting. Urutan posisi, gaya kuasa, titik tumpu, gaya beban, dan untuk jenis pengungkitnya jenis pertama. Ya, jadi gunting jenis pertama ya. Oke. Lanjut. Untuk pembuka tutup botol, urutan posisinya kuasa, jenis pengungkit kedua. Urutan posisinya di mana tadi awalnya? Kuasa, beban, tumpu. Oke. Ya, nomor 10. Beban, kuasa, tumpu. Staples itu jenis ke? 3. Ya, betul. Dan untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama semua. Sama. Ya, sama ya. Kemudian coba yang kelompok 2. Silakan presentasi aktivitas kedua. Silakan siapa? Sediananta, silakan. Untuk nomor 1, Ayo Mbak. kegiatan menengadahkan kepala. Ya. Urutan posisinya kuasa, tumpu, beban. Ya, kuasa. Itu termasuk jenis tuas pertama. Pertama. Prinsip kerjanya, otot leher bertindak sebagai kuasa, tengkorak sebagai beban. Titik tumpunya berada di antara tulang leher dan tulang tengkorak. Iya, jadi tulang otot ini apa Mbak tadi? Kuasa ya. Untuk nomor 3, angkat barbel. Urutan posisinya beban, kuasa, tumpu. Itu termasuk tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga. Bagaimana prinsip kerjanya? Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku. Dan kuasanya adalah lengan bawah. Untuk kelompok 3, Mbak, yang presentasi tadi yang disepakati siapa yang maju? Halimatul. Soal nomor 3, jawabannya pernyataan tersebut tidak benar karena pada tuas jenis ketiga memiliki lengan beban atau LB yang lebih besar daripada lengan atau LK sehingga keuntungan mekanisnya lebih kecil dari 1. Kemudian nomor 4. Jawabannya air harus bergeser mendekati titik tumpu atau tengah-tengah juga karena posisi yang berlaku W1 kali L1 sama dengan W2 dikali L2 sehingga bila salah satu beban lebih berat atau besar panjang lengan harus disesuaikan. Pada soal ayah lebih berat jadi ayah harus mendekat supaya lengan beban berkurang. Presentasi untuk kelompok 3. Sekali terima kasih Mbak ya, Mbak Kalimatus. Apa yang bisa kalian simpulkan? Tuas terbagi dalam macam, yaitu tuas jenis pertama di mana titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Tuas jenis kedua yaitu beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan tuas jenis ketiga di mana kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Ya, ada yang lain mau menambahkan selain 3 macam pengungkit atau tuas? Ya, silakan. Mungkin dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilihat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Oke, bagus sekali ya Mbak ya. Jadi pengungkit itu dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya dan mengubah arah gaya. Ya, bagus. Dengan mengetahui keuntungan mekanisnya kita bisa tahu. Kemudian Ibu akan jelaskan mengenai pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana itu apa? Pesawat sederhana itu alat atau mesin yang mampu yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha
dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Nah, itu definisi dari pesawat sederhana. Kemudian macam-macam pesawat sederhana itu ada 4. Kemudian tuas sendiri di situ dibagi menjadi 3. Tuas jenis ciri jika titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Nah, kalau digambarkan semacam ini anak-anak. Ya, jadi titik tumpu itu ada di tengah. Ya, titik tumpu ada di antara beban dan kuasa. Nah, contohnya itu yang sering kita lihat ya, itu gunting. Di sini letak tangan kita menggerakkan gunting disebut titik kuasa. Yang tengah di sini merupakan titik tumpu, kemudian benda yang kita gunting di sini adalah titik beban. Untuk tuas jenis kedua, itu cirinya itu jika titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, kalau digambarkan semacam ini. Jadi titik beban itu ada di tengah, ya, di tengah-tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini tuas jenis kedua. Nah, contohnya adalah gerobak beroda 1 atau arko tadi ya. Nah, di sini ada roda, di sini itu merupakan titik tumpu, kemudian batu ini beban, letak bebannya, kemudian tangan kita di sini itu merupakan titik kuasa. Kemudian untuk tuas jenis ketiga, itu cirinya itu jika kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Jadi kalau digambarkan semacam ini, ya, kuasa berada di tengah-tengah, terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, contohnya adalah staples. Kalian kan sering ya menyetaples ya. Di sini beban ada di ujung, kemudian tangan kita ini merupakan kuasa, ada di tengah-tengahnya, kemudian di sini merupakan titik tumpunya. Kemudian untuk persamaan pada tuas, itu ada timbangan tuas ya, di mana rumusnya, ini titik tumpu ya, kemudian yang ini gaya kuasanya F, jarak antara titik tumpu dengan kuasa ini disebut lengan kuasa, LK. Jarak antara titik tumpu dengan beban itu disebut dengan LB, lengan beban. Ya. Ini contoh latihan soal 1, coba dipikirkan ya. Namanya apa? Mendekati beban. Mendekati beban. Kemudian latihan soal yang kedua. 135-nya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai bidang miring ya. Selanjutnya ini kan membahas UAS, kemudian kita selanjutnya nanti akan membahas mengenai bidang miring. Ya. Nanti untuk tugas kalian nanti kerjakan soal evaluasi yang ada pada modul. Ya, paham ya anak-anak ya tugasnya? Paham, Bu. Paham. Cukup sekian ya. Coba Mbak Najwa memimpin sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Coba Mbak Najwa. Pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kepercayaan mulai. Terima kasih ya Mbak Najwa. Ya. Anak-anak, sekian, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan kalian bisa memahami materi hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.